Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas manga Sumasu no Valkyrie pada chapter terbaru, chapter 82. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, pada chapter sebelumnya karena Apollo merasa direndahkan, Apollo pun menggambar dua buah garis sembari berkata kalau dirinya tidak akan menghindar lagi. Dan benar saja, meskipun Apollo sudah membatasi gerakannya, Apollo masih bisa menghajar Leonidas dan bahkan sukses mendaratkan bogem ultimate-nya tepat pada wajah Leo. Akan tetapi, harga diri sang Raja Sparta masih terlalu tinggi untuk ditundukkan oleh sang Dewa Matahari begitu saja. Sampai akhirnya, Leonidas pun bangkit kembali dan langsung menghantam Apollo sangat telak menggunakan senjata mode barunya. Nah oke, masuk pada chapter terbaru. Chapter kali ini berjudul Know Yourself. Panel pertama sendiri dibuka tepat melanjutkan dari chapter sebelumnya. Setelah Apollo kena geprek serangan Leonidas, ciwi-ciwi para pendukung Apollo pun terlihat pucat. Lalu tak lama, Heimdall juga menyatakan kalau akhirnya serangan ganas sang Raja Sparta itu sukses menjatuhkan sang Dewa Matahari ke tanah. Semua penonton kubu manusia bersorak melihat hal tersebut dan mengamini perkataan bangsa Sparta sebelumnya kalau hanya dibutuhkan satu serangan saja bagi Leonidas untuk membalikan keadaan. Brunhild ikut bersorak, tidak terkecuali dengan Locke yang juga menonton pertarungan itu bersama Jack the Ripper. Di sana Jack mengakui kalau bangsa Sparta benar-benar memiliki jiwa dan raga yang sangat kuat. Namun mendengar kalau Jack hanya memuji Leonidas saja, Locke pun langsung protes kalau dalam pertarungan tersebut bukan hanya Leonidas seorang yang sedang bertarung, melainkan ada saudari Valkyrie-nya juga, yaitu Geirolul yang ikut bertempur bersama Leonidas. Yang mana menariknya, menurut Locke, Geirolul adalah saudarinya yang paling menakutkan, karena Locke mengaku seumur hidupnya dirinya tidak pernah melihat Geirolul tidak marah-marah. Berikutnya adegan pun kembali ke arena. Di sini dengan senyum jahatnya, Geirolul dan Leonidas pun menertawakan kondisi Apollo yang terlihat menyedihkan. Di saat yang sama, ketika Heimdall akan menghentikan pertarungan ronde 9, Apollo pun bergerak dan mencoba untuk bangkit. Terlihat kalau wajah Apollo terluka sangat parah. Yang gilanya, di tengah momen Apollo yang mencoba untuk bangkit itu, Heimdall malah merosting Apollo dan Apollo pun terjatuh kembali. Para pendukung Apollo semakin histeris melihat pemandangan tersebut. Lalu di sini, Leonidas pun mendekati Apollo sembari berkata padanya, "Jangan berdiri di hadapan seorang Sparta." Leo juga menambahkan kalau saat ini Apollo sedang mempermalukan dirinya sendiri dengan merangkak seperti itu. Namun Apollo pun langsung membalas, justru sebaliknya. Karena saat ini Apollo sedang berusaha mati-matian untuk bangkit dan mengalahkan Leonidas, menurut Apollo semangatnya tersebut lebih indah dari apapun. Mendengar hal itu dengan udud yang masih ada di mulutnya, Leonidas pun terlihat gak habis pikir. Bahkan tidak hanya Leonidas, mendengar perkataan Apollo tersebut, para penonton kubu dewa pun justru malah menganggap Apollo menyedihkan karena dirinya tidak melihat situasi, kondisi, dan realita yang sedang terjadi. Di sisi lain, menyaksikan Apollo sedang dibicarakan oleh kubu dewa sendiri, Ares pun terlihat geram dan berkata kalau Apollo bukanlah pria yang suka berkata omong kosong. Lalu tak lama kemudian, Zeus pun membenarkan hal tersebut. Jadi diceritakan, di kuil Delphi ada sebuah prasasti yang mengatakan Know Yourself atau kenalilah dirimu sendiri yang berasal dari Dewa Apollo. Tapi disebutkan kalau orang-orang dari Yunani kuno dahulu menafsirkan prasasti tersebut secara dalam tanda kutip tidak benar. Mereka menganggap bahwa prasasti Know Yourself tersebut ada untuk mengingatkan para manusia rendahan agar selalu ingat posisi mereka. Tapi apakah hal tersebut memang merupakan maksud dari Apollo? Jawabannya tidak, dan tidak. Justru sebaliknya. Dahulu kala ketika dunia manusia dan dunia dewa masih dekat, di wilayah Delphi ada seekor monster bernama Python. Python selalu menakut-nakuti dan membuat kekacauan di sekitar wilayah Delphi. Yang mana Python sendiri sebenarnya adalah penghuni Valhalla. Namun dirinya diusir dari sana karena penampilannya yang menyeramkan. Suatu hari Ares mengirimkan pasukannya dari Valhalla untuk menghentikan kekacauan yang dibuat oleh Python di kota Delphi.
Namun semua pasukan Ares itu dibantai habis oleh Python, dan semua penduduk pun semakin takut dan semakin membenci Python. Hingga akhirnya tibalah suatu hari, muncul seorang pria mendatangi kediaman Python, dan pria tersebut adalah sang dewa matahari Apollo. Apollo turun ke bumi dengan alasan dirinya akan memenuhi harapan Ares selaku sahabatnya yang ingin Python dihentikan, yang mana Ares sendiri sampai terkejut karena dirinya tidak menyuruh Apollo untuk melakukan hal itu. Di sini Apollo pun sok bijak dengan berkata, sama seperti matahari yang terbit tanpa diminta, Apollo pun akan memenuhi harapan seorang teman tanpa diminta. Yang padahal Apollo melakukan semua itu hanya untuk berlibur dan main-main saja di bumi. Sementara itu di sisi lain, melihat salah satu dewa Olympus muncul di hadapannya, terutama Apollo yang memiliki penampilan sempurna, Python pun sangat marah dan berniat menghabisi Apollo. Akan tetapi Python langsung dikalahkan oleh Apollo hanya dengan satu kali pukulan saja. Di sini Python pun mengakui kalau Apollo lebih kuat darinya. Namun Python tak bisa mengakui kekalahannya itu, terutama dari orang seperti Apollo, dan masih ingin menantangnya. Mendengar hal tersebut, Apollo pun dengan senang hati akan meladeni Python. Singkat cerita, keesokan harinya Python pun dikalahkan kembali oleh Apollo. Keesokan harinya lagi, Python masih dikalahkan Apollo. Lalu Python pun terus menantang Apollo lagi dan lagi, namun Python juga terus dikalahkan lagi dan lagi setiap harinya. Sampai akhirnya suatu hari, Python yang masih tidak bisa mengalahkan Apollo, Apollo pun bertanya mengapa Python begitu ingin mengalahkannya. Lalu Python pun menjawab, hanya karena dirinya terlahir dengan penampilan yang berbeda, dirinya selalu dibenci dan dianiaya tanpa alasan kemanapun dirinya pergi. Maka dari itu, melihat makhluk sempurna macam Apollo, Python merasa kesal. Python tidak terima jika dirinya harus kalah oleh seseorang yang sejak awal terlahir dengan memiliki segalanya, dari mulai penampilan, bakat, hingga kekuatan. Dengan rasa iri dan kesedihan yang ia alami, Python pun berkata kalau dia tidak ingin kalah dari orang payah yang sejak awal sudah memiliki segalanya seperti Apollo. Di sisi lain, mendengar unek-unek Python tersebut, Apollo pun hanya memuji Python kalau dirinya cantik sekali. Tentu saja mendengar hal itu, Python pun merasa terhina dan semakin emosi. Namun Apollo 100% serius dengan perkataannya itu. Di sini Python pun mempertanyakan apa maksud Apollo karena Python tidak mengerti bagian mananya yang cantik dari wujudnya yang mengerikan itu. Akan tetapi di sini Apollo pun menjawab kalau dirinya tidak memperdulikan tentang wujud Python. Kecantikan yang Apollo maksud sebelumnya adalah fakta bahwa Python berjuang sekuat tenaga dengan jiwa dan raganya demi mengalahkan Apollo. Apollo pun menjelaskan kalau dirinya sangat memahami perasaan Python karena Apollo juga seperti itu. Narasi di sana menceritakan kalau Apollo tidak serta-merta menjadi dewa maha kuasa yang dipuja-puja sejak awal. Malah awalnya Apollo hanya dikenal sebagai dewa yang biasa-biasa saja di Yunani kuno. Menurut manga SNV, julukan Apollo sebagai dewa puisi, dewa pengobatan, dewa panahan, dewa ramalan, hingga dewa boxing bukanlah bakat bawaan sejak lahir. Apollo memperoleh semua itu dengan keringat dan darah yang telah ia kucurkan dalam kerja kerasnya. Dari dewa biasa-biasa saja, akhirnya Apollo pun diakui sebagai sang dewa matahari, Phoebus Apollo. Berikutnya kembali lagi pada Apollo dan Python. Di sini Apollo pun menjelaskan kalau menurutnya yang tidak cantik itu adalah mereka yang sudah puas dengan masa kini dan berhenti maju, mereka yang berpuas diri hanya karena kebahagiaan dan nasib baik. Sebaliknya, mereka yang mengenal dirinya sendiri seharusnya tahu bahwa semua hal itu tidaklah cukup. Mereka yang mengenal diri sendiri tahu bahwa mereka lemah. Mereka yang mengenal diri sendiri tidak takut untuk berubah, dan mereka yang mengenal dirinya sendiri harusnya bicara dengan lantang. Di sini mendengar perkataan Apollo tersebut, Python pun langsung tersadar dan merasa bersalah karena dirinya sudah melukai orang-orang. Namun Apollo pun juga memaklumi Python karena Python melakukan hal tersebut untuk melindungi dirinya sendiri. Berikutnya Apollo pun berpamitan pada Python karena Apollo akan kembali ke Valhalla.
Lalu pada momen ini untuk terakhir kalinya Titan pun berteriak pada Apollo kalau berikutnya dirinya tidak akan pernah kalah lagi. Mendengar hal tersebut, Apollo pun hanya menjawab kalau tekad dan perkataannya itu sangatlah cantik. Dan yap, sejak saat itu Titan pun berhenti menyerang desa manusia, bahkan Titan menetap di kota Delphi dan menjadi pelindung kota tersebut. Titan pun mendirikan sebuah kuil untuk menghormati dewa Apollo. Dan di sana, Titan mengukir sebuah tulisan yang akhirnya akan menjadi prasasti bertuliskan Know Yourself. Oke, selanjutnya kembali pada arena pertarungan. Di sini Zeus pun menegaskan kalau dengan mengenal dirimu sendiri, kau akan bisa melampaui diri sendiri. Karena itulah apa yang Apollo lakukan hingga bisa menjadi salah satu dari 12 dewa Olympus. Berikutnya menyorot pada POV arena, di sini Apollo pun sudah bangkit sepenuhnya dan berkata untuk menjadi lebih cantik, Apollo akan membiarkan jiwanya terbakar. Sementara itu di sisi lain melihat Apollo masih bersikap sok keren, Leonidas pun hanya menjadi semakin panas, namun kali ini dirinya menyukai omong kosong Apollo tersebut. Bahkan tidak hanya itu, seperti biasa, dengan mulut sampahnya Leonidas pun berkata kalau saat ini dirinya dipenuhi oleh naluri membunuh dan Leonidas berjanji akan menghancurkan Apollo dengan segenap kekuatannya. Selanjutnya setelah mendengar perkataan menyeramkan Leonidas itu, Apollo pun masih tidak menyukai cara bicara Leonidas. Akan tetapi, di sini Apollo kembali memuji serangan Leonidas sebelumnya bahwa serangan tersebut cantik sekali. Karena berdasarkan serangan itu saja, Apollo menyadari kalau Leonidas adalah orang yang mengenal dirinya sendiri. Maka dari itu Apollo pun sudah tidak meremehkan Leonidas lagi dan mengakuinya. Lalu chapter pun ditutup dengan perkataan Apollo kalau mulai saat ini mereka akan sama-sama membakar jiwa mereka dan bertarung sampai sepuasnya. Ya, di akhir sedikit pembahasan dari Mimin, sepertinya pertarungan pada ronde ke-9 ini sudah memasuki fase akhir. Mungkin kita hanya tinggal menunggu 2 atau 3 chapter lagi untuk melihat siapa pemenang dari ronde ke-9 ini. Awalnya dan hingga saat ini, Mimin tentu mendukung Leonidas, apalagi melihat kelakuan jomok Apollo. Akan tetapi sejak dari chapter kemarin hingga flashback pada chapter ini, Apollo ternyata lebih gentle dari yang Mimin kira. Jadi bagi Mimin pribadi tidak seperti ronde sebelumnya yang terasa kurang sreg karena kalahnya Nikola Tesla. Pada ronde 9 ini Mimin tidak masalah dengan kubu manapun yang menang, walaupun tetap Mimin masih megang Leonidas. Lalu berikutnya, meskipun pada chapter ini kita hanya diperlihatkan flashback Apollo dan basa-basi arena pertarungan saja, namun setidaknya pesan yang terkandung dalam chapter ini sangatlah dalam. Karena terlepas dari penampilan, tekad dan niatlah yang paling utama. Lalu terakhir, yang cukup menarik, Apollo sempat berkata kalau dirinya akan membiarkan jiwanya terbakar untuk menjadi lebih cantik. Tentu perkataan ini hanyalah perumpamaan, tapi bagaimana jika tidak? Ada kemungkinan kalau perkataan Apollo ini bermaksud sebenarnya dan merupakan kartu as milik Apollo yang mungkin mirip seperti tanda Vakarma milik Shiva. Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan dari Mimin untuk chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, subscribe kalau suka, komen, kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.